Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak anak-anak kelas 8, kita berjumpa dalam materi statistika dan yang akan kita pelajari hari ini tentang MEAN. Apa MEAN itu? Ya, betul, rata-rata atau nilai rata-rata atau rataan. Terserah ya. Penting intinya rata-rata. Oke? Kalian sudah siap untuk belajar? Jangan lupa siapkan alat tulis, buku, pulpen, maupun penggaris supaya kalian lebih mudah dalam mempelajari materi ini. Kalian bisa mencatat hal-hal yang penting. Sebelum mulai belajar, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, seperti materi sebelumnya, sekilas sudah Ibu jelaskan tentang ukuran pemusatan data tunggal. Jadi ada 3 ukuran pemusatan data tunggal itu. Yang pertama MEAN atau rata-rata. Di situ Ibu cantumkan juga rumusnya, jumlah data yang diamati per banyaknya data yang diamati. Lebih lengkap nanti Ibu jelaskan setelah ini ya. Ini secara menyeluruh dulu. Kemudian yang kedua median atau nilai tengah. Yang ketiga modus atau nilai yang paling sering muncul. Mungkin ini bisa saja asing bagi kalian. Apa sih median ini? Yang dimaksud nilai tengah ini, modus, nilai yang paling sering muncul tuh gimana sih? MEAN rata-rata tuh gimana sih? Nah, akan Ibu berikan ilustrasi atau contohnya sebelum kita mempelajari MEAN yang lebih dalam lagi ya. Contoh, dapat 7 orang siswa SMP masa depan akan diukur tinggi badannya seperti berikut. Nah, Sidora tingginya 130 cm. Si Suka tingginya 141 cm. Doraemon tingginya 130 cm. Kemudian Nobita 140 cm. Giant 145 cm, Sunio 135 cm, dan yang terakhir Naruto 132 cm. Nah, berdasarkan hasil pengukuran tersebut, tentukan MEAN, median, dan modus. Jadi dari hasil pengukuran ini kita akan menentukan 3 item yang diminta di atas supaya kalian juga tahu perbedaannya MEAN mana, median mana, modus mana. Nah, sebelum kita menghitung itu tadi, maka kita harus urutkan pengukuran tadi dari yang terendah ke yang tertinggi atau sebaliknya dari yang tertinggi ke yang terendah. Yang penting harus urut ya. Nah, ini sudah urut sesuai urutan. MEAN itu jumlah data yang diamati per banyaknya data yang diamati. Apa bedanya? Bedanya kalau jumlah data, maka kalian akan menjumlahkan tingginya ini. Berapa semuanya ini tingginya kalau dijumlahkan. Sedangkan banyaknya data yang diamati, kita hitung ada berapa orang yang kita amati. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka 130 tambah 130 terus sampai tambah 145 dibagi 7. Nah, ini ya hasilnya. Jadi MEAN-nya adalah 136,14. Sudah mengerti ya maksudnya MEAN ya untuk data ini. Kemudian yang dimaksud median. Sama, tetap harus urut tadi. Nah, kemudian setelah diurut, kita akan menentukan median atau nilai tengah. Namanya aja nilai tengah, berarti dia adalah data yang posisinya pas ada di tengah. Ini ada berapa? 7 orang. Kalau kita hitung dari tepi, maka 2 orang 2 orang ya. 2 orang 2 orang. Kemudian 2 orang 2 orang. Maka yang berada di tengah siapa? Oh, ternyata si Sunio dengan tinggi 135. Maka itu yang disebut dengan nilai tengah. Makanya kenapa data harus diurut dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar supaya kalian lebih mudah dalam menghitung median. Kalau rata-rata tadi sebenarnya tidak diurut tidak masalah ya.
Yang terpenting ketika menghitung median harus urut datanya supaya lebih mudah. Lanjut, kalau modus nilai yang paling sering muncul, berapa yang paling sering muncul? Oke, 130. Jadi 130 itu adalah modus. Sudah paham ya bedanya mean, median, dan modus. Itu sedikit pembukaan supaya kalian tahu beda dasarnya dari ketiga item tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan ngedit bersama mean. Jadi yang akan kita pelajari lebih jauh adalah tentang mean. Mean, bisa mean, rata-rata, mean, bacanya itu boleh seperti itu ya. Nah, sebelum kita mengenal mean, Ibu akan menjelaskan ke kalian terlebih dahulu, kita pendekatan terlebih dahulu sama tabel frekuensi data tunggal. Apa sih yang dimaksud tabel frekuensi? Jadi ketika nanti kalian disodorkan atau disajikan data hasil ulangan matematika dari 20 siswa. Ini ya, ada nilai 7, 8, 9. Nah, kita akan membuat tabel frekuensinya. Tabel frekuensi ini mempermudah kita dalam menghitung nilai rata-rata. Kalau datanya banyak, seperti ini, kalau tadi kan yang dicontohkan di awal datanya cuma 7. Sekarang bagaimana kalau 20? Apakah harus saya tambahkan sepanjang itu tadi? Nah, kita bisa menggunakan bantuan tabel frekuensi. Di situ selalu ada turus, ada frekuensi. Nah, yang dimaksud turus itu yang seperti apa? Yang akan kita pelajari ya. Nah, kita lihat nilai ulangannya ada 3, 7, 8, 9. Maka yang dimaksud turus kita akan mendata. Yang bernilai 7 ada berapa sih? Kita hitung. Kita coret angka 71. Maka di sini akan muncul 1. Nah, kalau kita coret di sini akan muncul di sini. Itu ya, kalian salin. 2 maka akan muncul 2. Kemudian 7 berikutnya. Oke, 4. Nah, kalau sudah dapat 5 maka dicoret, begitu kan? 1. Oke, yang sudah semua 7 sudah tercoret. Berarti nilai yang mendapatkan nilai ulangan 7 itu ada berapa? Oh, ternyata ada 7 orang. Ini ya, frekuensi banyaknya. Kemudian yang bernilai 8, kita coret 8. Oke, sehingga yang mendapatkan nilai 8 ada berapa? Ternyata ada 10. Kemudian yang mendapatkan nilai 9 ada 3. Nah, totalnya ada 20. Jadi kalau di frekuensinya 20, nih di sini juga 20, berarti betul harus sama ya banyaknya. Sudah tahu ya cara membuat tabel frekuensi seperti ini. Jadi ini lebih memudahkan kita dalam menghitung nilai rata-rata maupun median maupun modus kalau datanya banyak. Oke, kita lanjutkan ke mean. Untuk data tunggal, maksudnya data yang satu-satu seperti itu tadi, yang contoh di awal tadi, Doraemon itu ya, kita menggunakan rumus X bar, itu ada X, terus ada coret di atas tuh bacanya X bar, itu X1 tambah X2 tambah titik-titik sampai Xn per N, atau bisa kita terjemahkan jumlah nilai data per banyak data. Aduh Bu, kalau kelihatan rumus itu sudah pusing. Tenang, jangan pusing dulu. Nanti kalau kalian sudah melihat contoh soal, kalian akan lebih mudah dalam belajar. Kita pahami dulu aja rumusnya. Nah, itu lebih banyak lagi. X bar X1 kali F1, terus dibagi F1 tambah F2. Nah, itu nanti juga akan kalian pahami kalau dengan contoh soal. Mudah kok ya, cuma kelihatannya aja banyak, tapi nanti kalau kalian aplikasikan pada soal pasti lebih mudah. Nah, ini ada frekuensinya kalau sudah berbentuk tabel seperti yang tadi, tabel frekuensi. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya, supaya kalian lebih paham. Nah, tentukan rata-rata dari data berikut 5, 4, 6, nah, itu ya.
Kalau seperti ini, karena datanya masih tergolong sedikit, kalian boleh menggunakan rumus yang itu tadi, ya. Ibu, apakah harus diurutkan terlebih dahulu? Tidak harus diurutkan terlebih dahulu. Kalaupun kalian langsung begini boleh, kalau mau diurutkan begini juga boleh untuk menghitung min ya, rata-rata. Nah, dijumlahkan semua 10. Hasilnya berapa? 6. Maka rata-ratanya ada 6. Jadi kalau kalian jumlahkan 4 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 9 itu adalah 60. 10 itu didapat dari mana? 10 didapat dari ini ya. 1 datanya ada berapa? Dari 5, 4, 6 itu kan datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada Nah, contoh soal yang pertama, tentukan rata-rata dari data di bawah ini ya. Karena datanya masih sedikit, kita menggunakan rumus yang pertama tadi, data tunggal. Ibu, ini harus diurutkan atau tidak? Kalau untuk mencari min, tidak harus diurutkan, tidak masalah ya. Ini ibu urutkan saja supaya menjadi kebiasaan buat kita. Nah, kemudian kalian masukkan angkanya. Yang ini tadi bukan pakai ini karena sudah diurut 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 sampai tambah 9 per 10. 10 didapat dari mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyaknya data atau N itu ada 10. Sehingga didapat 60 dibagi 10 berapa rata-ratanya? 6. Paham ya? Gampang kan? Oke. Nah, sekarang yang kedua. Perhatikan tabel berikut. Tentukan min dari data berikut. Nah, tabelnya beda lagi. Nilai langsung di bawah frekuensinya. Jadi yang punya nilai 4 itu ada 2 orang. Yang punya nilai 5 itu ada 1 orang. Gitu loh ya maksudnya. Yang punya nilai 6 itu ada 4 orang. Nah, dan seterusnya. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, kalau seperti ini kita pakai yang dengan frekuensi, rumus yang panjang ini tadi. Nah, ini ternyata kalau kita aplikasikan dalam soal maksudnya seperti ini. Nah, bar ini adalah simbol untuk rata-rata ya. Jadi X1 kali F1 mana yang dimaksud? Maksudnya itu nilai dikalikan banyaknya berapa. Jadi 4 kali 2 di sini. Kemudian yang ini 5 kali 1 kita pindah di sini. Kemudian ditambahkan 6 kali 4 taruh di sini. Kemudian 7 kali 6 taruh di sini. 8 kali 4 taruh di sini. Nah, seterusnya sampai 10 kali 1. Jadi ini yang dimaksud dari rumus yang panjang ini. Kemudian F1 tambah F2 tambah F3 mana yang dimaksud frekuensinya? Ini berarti 2 tambah 1, tambah 4, tambah 6, tambah 4, tambah 2, tambah 1. Sudah ya, paham ya maksudnya? Nah, kemudian setelah kalian kalikan, didapatkan ini ya. Ini setelah kalian tambahkan juga didapatkan ini. Nah, ini dijumlahkan semua jadi 139 per 20. Maka hasilnya rata-ratanya adalah 6,95. Itu contoh soal kedua. Kalau belum paham kalian ulangi lagi ya videonya. Kemudian yang ketiga. Berikut ini disajikan tabel ulangan matematika kelas 8. Pertanyaannya adalah berapakah banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata? Nah, berarti kalian hitung dulu rata-ratanya. Seperti contoh soal nomor 2 tadi. Rumusnya pakai yang itu sama ya. Sudah sama seperti yang tadi. 5 kali 8 kalian pindah ke sini, 6 kali 6 pindah ke sini, 7 kali 4 dipindah ke sini. Kemudian 8 tambah 6 tambah 4 tambah 0 tambah 2 ya. Jadi ingat nilai dikalikan frekuensi. Sehingga didapat seperti ini. Nah, rata-ratanya 6,1.
Yang ditanyakan nilai di atas rata-rata. Berarti yang nilainya di atas 6,1 dari nilai berapa? Dari nilai 7. Nilai 6 masuk apa enggak? Tidak. Kan dia lebih rendah dari 6,1, ya kan? Jadi yang di atasnya 6,1 ada 7, 8, 9. Berapa saja yang mendapatkan nilai 7? 4 orang. Nilai 8, 0. Nilai 9, 2 orang. Maka yang nilainya di atas rata-rata ada berapa? Ada 6 orang. 4 ditambah 2. Jadi ada 6 orang. Mudah ya? Kemudian contoh soal nomor 4. Nah ini diketahui rata-ratanya. Rata-ratanya 12. Ada data seperti ini, 7, 9, 12, 8, 10, 15, X, 18, 14, 16, terus ada 12. Ini rata-ratanya. Yang ini kebalikannya. Rata-ratanya sudah diketahui. Ternyata ada satu nilai yang belum diketahui. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus yang ini ya. Oke. Kemudian seperti tadi kita masukkan sesuai rumus. Karena rata-ratanya diketahui, berarti X bar-nya udah diganti 12. Tetap salin 7 tambah 9 tambah 12. Tetap ya, urut X-nya juga sama dijumlahkan. Tetap ada di sini juga. Sampai sini paham ya? Kemudian, nah 12 tetap ya. Ini kalian tambahkan semua, 7 ini semua kecuali X. X-nya tidak perlu kalian tambahkan, kan kalian belum tahu. X-nya kan variabel. Berarti 109 ditambah X dibagi 10. Selanjutnya, nah 12 kali 10, jadi 10 yang ada di bawah ini ya, 10 yang ada di bawah kan pindah ke atas, dia kan pembagian, pindah ke atas menjadi perkalian. Jadi 12 kali 10 sama dengan 109 ditambah X. Bu, kok bisa 12 kali 10? Ayo diingat lagi kalian materi kelas 7. Gimana waktu itu persamaan ya. Pada pelajaran persamaan kan sudah diajarkan. Kalau di sini ada di bawah pembagian, maka pindah ke sebelahnya menjadi perkalian. Loncat sama dengan yang awalnya pembagian maka menjadi perkalian. Kalau awalnya perkalian maka menjadi pembagian. Ini ya, kalau lompat sama dengan. Oke, sudah. 120 sama dengan 109 ditambah X. Nah, kemudian untuk mencari X maka untuk mencari X menjadi 120 dikurangi 109. Pindah tempat. X-nya pindah ke kiri, 120-nya juga pindah ke kanan, maka menjadi pengurangan. Karena awalnya di sini ya. Kalau misalkan, ini Ibu, kalau 19-nya saya pindah ke kiri, X-nya ada di kanan, boleh. Sama aja kan, karena ini pindah dari ruas kanan pindah ke kiri, maka menjadi kurang. 120 dikurangi 109 sama dengan X. Cuma Ibu balik posisinya, jadi kalian jangan bingung ya. Ini Ibu cuma balik posisinya, sehingga X sama dengan 11. Ya, X-nya sama dengan 11. Oke, sudah paham ya? Soal nomor 5. Contoh soal nomor 5. Dari 8 orang pemain voli, tinggi rata-ratanya 176 cm. Setelah 2 orang keluar dari tim, tinggi rata-ratanya menjadi 175 cm. Tentukan tinggi rata-rata pemain yang keluar. Nah, kalau seperti ini, sama. 8 orang pemain voli, tinggi rata-ratanya 176. Setelah 2 orang keluar dari tim, tinggi rata-ratanya menjadi 175. Tentukan tinggi rata-rata pemain yang keluar. Nah, jadi kalian pahami dulu. Awalnya kan ada 8 orang tuh. Tingginya dijumlahkan terus di rata-rata. Hasilnya ini. Setelah 2 orang keluar, berarti sisa berapa orang? 6 orang ya. Jadi 6 orang itu tinggi rata-ratanya 175 cm.
tentukan tinggi rata-rata pemain yang keluar. Jadi kita mau cari tinggi rata-rata dua orang ini menggunakan rumus yang ini ya. Nah, untuk persoalan seperti ini kalian harus tahu rata-rata keseluruhan itu mana. Kalian harus tentukan dulu rata-rata keseluruhan itu yang mana. Nah, kalau kalian sudah tahu itu, maka kalian akan mudah. Dari sini, rata-rata keseluruhan itu yang mana? 176, 8 orang, ya kan? Kamu taruh di sini, yang rata-rata keseluruhan. Banyaknya orang keseluruhan itu yang mana? 8, kamu taruh di sini. Ingat-ingat ya, ini yang semua. Kemudian, tadi yang diketahui berapa? 175 itu untuk 6 orang, berarti kamu kalikan di sini. Ditambah, nah rata-rata 2 orang itu kan nggak tahu, ya kan? Kita kan nggak tahu, cuma kita tahu 2, tetap seperti ini, rata-rata dikalikan 2. Jadi ini langsung ya dipindah. Ingat yang tadi kalau pembagian pindah ke atas jadi perkalian, ini ya. Kemudian 175 kali 6, 1050. 2 kali X2 menjadi 2X2. Oke, kita lanjutkan. 176 kali 8 itu 1408. Sama dengan ininya tetap ya, sama seperti ini tadi. Lanjut. Pindah, bas. Nih. Pindah ke kiri. Penjumlahan dia positif. Kalau lompat sama dengan dia menjadi negatif. Oke, sama seperti yang contoh nomor 4 tadi. Dikurangi. Nah, kalau seperti ini posisinya boleh dibalik ya. Kalau sudah seperti ini posisinya boleh dibalik seperti ini. Kalau tadi kalian kebingungan di contoh nomor 4, di sini bisa kalian lihat lebih rinci lagi. Jadi posisinya dibalik sama aja. Kemudian didapatkan 2X2 itu sama dengan 358, didapat dari sini. Maka X2-nya bagaimana? Dibagi. X2-nya berarti 358 dibagi 2. Oke, berapa hasilnya? Maka rata-rata 2 pemain yang keluar itu tadi adalah 179 cm. Oke ya, kalau belum paham silahkan diulang lagi. Nah, itu tadi materi tentang rata-rata. Kita hanya mengulas rata-rata tadi ya. Jadi kalau kalian belum jelas, kalian bisa ulangi video ini. Atau kalian boleh bertanya pada ibu melalui kolom komentar. Kolom komentar ya, di bawah. Kalian bisa bertanya di situ. Bisa dan absen juga, ketik nama lengkap serta kelas kalian di kolom komentar ya. Atau bisa kalian tanyakan melalui WA, bisa telepon ataupun bisa chat. Biasanya kalau chat kesulitan langsung telepon saja ya di WA. Nah, dan jangan lupa nanti ibu akan memberikan tugas melalui link di Google Form. Kalian tinggal klik linknya di grup itu, nanti kalian kerjakan soalnya, kalian jawab seperti soal-soal berikutnya itu ya. Nah, di sini ibu hanya sedikit memberikan suatu kata penutup. Jika kalian ingin meraih sesuatu, maka kalian harus bermimpi terlebih dahulu, dream, kemudian kalian susun rencana, plan, kemudian lakukan action, maka kamu akan mendapatkan hasilnya, to goal. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, gak apa-apa mimpi dulu, kemudian kalian susun rencananya. Harus jadi orang sukses itu apa? Belajar. Kalau harus belajar, harus sekolah, harus berdoa. Kemudian kalian lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, sampai di sini, sampai jumpa untuk materi berikutnya. Wassalamualaikum.